hunian yang terbatas, ternyata tak menjadi penghalang untuk menciptakan area hijau yang membuat hunian tampak asri dan nyaman. Bagaimana ya jika kafe didominasi oleh kayu yang mengusung tema vintage di dalamnya? Memaksimalkan area sempit pada rumah ternyata dapat disiasati dengan bentuk dapur yang minimalis. Semuanya dapat Anda lihat pada episode desain kali ini. Fungsi taman sangatlah penting. Bukan hanya sekedar mengisi ruang kosong, namun dalam sebuah hunian, taman berfungsi untuk menyaring debu dan memberikan sirkulasi udara yang segar bagi penghuni rumah atau bangunan. Oleh karena itu, kini berbagai cara dilakukan untuk menghadirkan taman di berbagai areal, bahkan di areal yang sangat terbatas. Salah satunya adalah membuat taman tegak atau vertical garden. Seperti apa ya? Vertical garden diperkenalkan pertama kali tahun 1994 oleh botanical Prancis Patrick Blanc. Blanc berpendapat bahwa tidak semua tumbuhan membutuhkan tanah. Dengan pengaturan dan perancangan khusus, tanaman dapat menjelma indah menjadi kebun di sebuah bangunan. Kelebihan vertical garden selain tidak membutuhkan lahan yang luas juga dapat menurunkan suhu udara sehingga mampu menyejukkan areal bangunan. Wow! Ada dua jenis penanaman vertical garden, yaitu green facade dan living walls. Green facade adalah sistem vertical garden dengan penggunaan tanaman memanjat yang ditujukan untuk menutupi struktur tertentu dengan media tanam. Pengakaran tanaman rambat diletakkan di dasar sistem atau pada sisi bagian atasnya. Nah, berbeda dengan living walls atau bio walls. Living walls adalah sistem penanaman dengan memberi media tanam pada dinding yang akan dipakai. Media tanam yang digunakan pada vertical garden umumnya bukan berupa tanah. Contohnya pada kafe ini, menggunakan bahan berbentuk karpet kain atau yang sering kita lihat di dalam studio musik sebagai peredam suara. Media tanam lainnya adalah media tanam rock wool, yaitu bahan berbentuk lembaran yang bersifat menyerap air dengan ketebalan sekitar 7 cm. Genteng dan tali ijuk pun dapat digunakan sebagai media tanam loh. Caranya pun sangat mudah. Anda tinggal merapatkan genteng pada dinding, kemudian menaruhnya dengan posisi kemiringan 45 derajat. Kemudian, kita tinggal mengisi ruang dalam genteng tersebut dengan sekam, pupuk, dan tanaman. Bahkan pipa paralon, bambu, kayu, serta talang air sekalipun bisa dijadikan sebagai media tanam. Tidak semua tanaman loh bisa ditanam pada sistem vertical garden. Dollar plant, daun sirih Belanda, Ficus repens, dan lain-lain merupakan contoh tanaman yang biasa dipakai di sistem vertical garden green facade. Tanaman tersebut digunakan karena hidupnya yang bisa merambat ke atas, ke bawah, dan ke samping. Sedangkan jenis tanaman seperti Neoregelia berdaun merah, Neoregelia daun bergaris, kuping gajah, tanduk rusa, lili Paris, Cryptanthus, sirih merah, kucai, dan yang lainnya sering dipakai untuk sistem vertical garden living walls. Tanaman-tanaman tersebut cocok digunakan karena bobotnya yang tidak terlalu berat serta kecepatan tumbuhnya yang tidak terlalu tinggi. Jika Anda ingin membuat vertical garden sendiri, Anda dapat memulainya dari media tanam yang paling sederhana. Misalnya dengan menggunakan material kayu. Caranya? Siapkan kayu sesuai ukuran. Rangkai kayu-kayu tersebut menjadi sebuah kotak. Buat 2 lubang pada salah satu sisinya. Masukkan plastik bening sebagai alas.
Masukkan pipa paralon dan beri lubang di beberapa bagian. Isi kotak dengan tanah, lalu tutup dengan kain hitam. Beri lapisan anyaman dari kayu, kemudian beri lubang. Masukkan tanaman ke dalam lubang. Biarkan dalam keadaan horizontal selama 3 minggu sampai akar tanaman menguat. Setelah itu, kotak tanaman siap untuk ditempel di dinding. Selamat mencoba!